Baik. Assalamualaikum Ibu Syari, selamat siang. Ya, Waalaikumsalam Pak Susilo. Ada apa Pak Susilo? Iya, eh, saya ini mau bicara dengan Ibu Syari. Apakah ya Ibu ada waktunya kira-kira? Ya, mau bicara apa ya Pak Susilo? Dengan senang hati saya bersedia. Saya selalu ada waktu untuk Pak Susilo. Iya, iya Ibu, terima kasih banyak atas kesediaan Ibu. Eh, ada apa ya Pak Susilo sampai-sampai menemui saya ke ruangan saya? Apa ada yang bisa saya bantu? Iya Ibu, iya Ibu. Jadi begini, saya ini ada sedikit permasalahan tentang pembelajaran yang saya hadapi di kelas ya. Oh, ada permasalahan apa ya, Pak? Bisa Bapak jelaskan secara detail? Iya. Jadi begini, Ibu, saya kewalahan menghadapi salah satu murid saya di kelas. Setiap saya sedang mengajar dan memberikan materi, ada saja yang dia lakukan. Gitu. Ya, mengalihkan perhatian saya, kemudian teman-teman saya, teman-temannya, ya, sehingga proses pembelajaran itu menjadi terganggu. Oh, jadi itu permasalahannya, Pak ya. Baiklah Pak Susilo, saya akan mencoba membantu Bapak dari permasalahan ini. Nah, terima kasih banyak Ibu Sari atas bantuan. Ya, sekarang begini, eee, apa tujuan yang diharapkan oleh Pak Susilo atas percakapan kita siang ini? Baik, Ibu, begini. Jadi saya mengharapkan apa namanya setiap saya mengajar itu murid-murid itu bisa nyaman, kemudian bisa senang, dan murid-murid itu ya yang selalu mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya itu bisa fokus gitu di setiap mengikuti pembelajaran gitu. Oh, jadi Bapak ingin anak-anak di kelas fokus ya, Pak ya, Baik. terhadap pembelajaran yang Bapak, berikan. Baiklah Pak Susilo. Nah, sekarang, memang apa sih yang anak-anak lakukan yang dia lakukan untuk mengalihkan perhatian Bapak dan teman-temannya? Bisa Bapak ceritakan? Eee, Begini Bu, jadi saya setiap saat saya menyampaikan materi, ya, jadi eh, mengganggu apa tuh, ada yang mengganggu teman-teman tuh mengganggu yang sebangkunya, kemudian Oh. memanggil teman lain tanpa ada keperluan, ya kan. Kemudian ada lagi yang melaporkan teman lain yang berdalih sebagai alasan, gitu kan. Sebentar-sebentar dia permisi gitu kan. Nah, kemudian ada juga dia memukul meja dan banyak yang lain yang dilakukan oleh anak itu. Oh, aktif ya, Pak ya, anaknya ya, Pak Oh, ya? iya, betul. Ya, Jadi jadi itu yang setidaknya setidaknya dia terganggu kawan-kawan lain iya, gitu. jadi dia keaktifan dia tuh dengan cara mengganggu teman-temannya ya, Pak, ya. Nah, jadi Betul. itu yang dia lakukan ya, Pak. Ya, Lantas, situasi ideal apa yang Pak Susilo inginkan? ya saya tuh inginnya murid saya itu fokus gitu dalam menyimak penjelasan saya pada saat saya mengajar, kelas itu menjadi nyaman gitu. Iya, memang itu keinginan setiap guru ya, Pak, ya, melaksanakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi setiap muridnya. Nah, jadi kan Pak Susilo ingin murid, ini bisa fokus menyimak penjelasan pada Bapak saat mengajar. Nah, sekarang, supaya murid ini bisa fokus menyimak penjelasan dari Pak Susilo pada saat mengajar, apa saja kira-kira yang perlu Bapak lakukan? Mungkin ya yang saya lakukan adalah mungkin gaya belajar saya, gaya saya mengajar gitu mungkin itu. Mungkin mencari metode-metode, kemudian media pembelajaran yang lebih menarik gitu kan, supaya siswa ini lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran yang diberikan. Walaupun masih
belum berhasil, kemungkinan saya akan memanggil murid itu gitu kan, dan mengajak berbicara secara terbuka apa alasan anak itu sehingga melakukan hal tersebut gitu. Oh iya, sudah bagus Pak Susilo langkah-langkah yang Bapak ingin lakukan. Nah, untuk langkah-langkah tersebut kira-kira apa saja sih yang harus Bapak siapkan? Saya mungkin mempersiapkan media pembelajaran yang menarik, gitu ya, seperti menggunakan video, kemudian PPT, kemudian gaya belajar yang berbeda dari sebelumnya, ya, menggunakan proyektor, kemudian laptop, kemudian sound system dalam pembelajaran itu. Ya, jadi kan sekarang kita sesuai dengan zaman ya Pak ya. Nah, apalagi Pak Susilo selain itu? Eh, eh, Kalau murid tersebut masih juga mengalihkan perhatian saya teman-temannya, maka saya mungkin akan memanggil murid tersebut dan mengajaknya untuk berbicara secara terbuka, apa kira-kira yang membuat anak itu sering mengganggu dalam setiap kegiatan pembelajaran itu. Iya, sudah sangat bagus Pak Susilo. Jadi anak-anak di sekolah itu memang perlu perhatian yang lebih ya dari kita para guru. Jadi apa yang akan Bapak lakukan setelah ini? Kapan Pak Susilo akan memulainya? Ya, mungkin kegiatan ini saya akan lakukan setelah saya menyusun rencana pembelajaran ini, Bu. Jadi mungkin minggu depan akan saya buat mulai dari hari-hari ini mungkin saya buat video pembelajaran gitu kan yang menarik, menggunakan metode-metode pembelajaran yang berbeda. Nah, semoga aja dari murid tersebut ada perubahan. Ya, Kalaupun belum nanti berhasil, saya akan melakukan rencana selanjutnya yang seperti saya sampaikan tadi, mungkin memanggil anak itu dan menyentuh hatinya bagaimana anak ini, ya kan, uh, supaya dia mau mengikuti pembelajaran dengan baik. iya, super sekali Bapak. Jadi saya sangat mendukung apa yang akan dilakukan Bapak. Memang terkadang kita tuh harus perlu menyentuh hati anak-anak ya Pak ya, untuk bisa fokus dalam pembelajarannya. Baiklah Pak Susilo, semoga rencana Bapak berjalan dengan baik dan murid-murid bisa mengikuti pembelajaran Bapak dengan semangat dan dengan nyaman. Terima kasih banyak Ibu Sari atas bantuan dan solusinya. Ya, sama-sama Pak Susilo. Sudah cukup Pak Susilo atau masih ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah cukup Ibu. Terima kasih sekali lagi atas bantuan dari Ibu. Ya, baik Pak Susilo. Kalau tidak ada lagi, saya mohon pamit karena ada kegiatan lain yang perlu saya lakukan. Semoga apa yang kita harapkan itu dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Baik Ibu, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sari. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat pagi Pak, saya alhamdulillah baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah sama-sama kita keadaan baik. Jadi untuk memulai hari ini, tentu pembicaraan hari ini, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Iya, gini Pak, jadi saya sebagai guru matematika, saya ini ingin meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Karena saya lihat selama 3 bulan ini ternyata beberapa siswa itu kurang tertarik. Begitu Pak. Dengan pembelajaran gitu. Iya, jadi anak-anak itu kurang terlibat dengan pembelajaran matematika di kelas. Jadi kurang tertariknya
dari segi mana itu? Kayaknya gini Pak, beberapa siswa tampaknya kayak ada bosan saat pelajaran. Saya merasa mungkin ada cara yang lebih menarik untuk menyampaikan materi. Oh gitu ya. Jadi bagus itu, eee, apa, mari tentu kita mari merefleksikan kan, apa faktor lain yang mungkin mempengaruhi keterlibatan siswa. Kok bisa Iya, dia nggak tenang gitu kan. iya jadi pertama mungkin saya pernah melakukan asesmen awal ya Pak ya. Jadi anak-anak ini memang dari awalnya tuh tidak minat sekali dengan matematika. Jadi mereka tuh mindsetnya tuh, aduh udah matematika udah pelajaran yang susah. Terus juga motivasi mereka ingin belajar matematika itu kurang minatnya. Jadi mereka itulah faktor-faktor lain siswa-siswa di kelas saya tuh kadang kurang terlibat dalam pembelajaran dengan saya. Gitu ya, Bu, ya. Iya. Nah, sekarang ini, eee, kira-kira apa langkah-langkah konkret yang dapat, Ibu ambil untuk meningkatkan keterlibatan siswa ini dalam pembelajaran? Apakah ada ide atau strategi misalnya kan yang sudah, terlintas dalam pikiran Ibu gitu? Iya, eee, saya sudah ada ide sih, Pak. Saya berpikir ingin menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif. Saya juga di sini mengajar jurusan desain komunikasi visual yang dekat dengan, teknologi dan mungkin juga saya ingin menambahkan kegiatan kelompok dan materi-materi yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Begitu, Pak. Gitu, ya. Jadi menggunakan metode-metode yang lebih menarik gitu ya, Bu, ya? Iya, iya Pak. Jadi ya bagus sekali. Ini rencana yang Ibu akan lakukan nanti gitu. Iya Pak. Jadi saya akan membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, ada sesuai dengan kontennya, prosesnya, dan produknya. Jadi memang saya membuat metode pembelajaran yang lebih melibatkan siswa di kelas. Nah, kemudian apalagi kira-kira itu kan bagus sekali ya rencana-rencana itu. Kira-kira lagi apa lagi yang bisa ditambahkan uh, untuk agar anak itu lebih menarik dalam pembelajaran Iya, mungkin dan saya tadi. akan, perlu menyusun. Jadi setiap awal pembelajaran itu, guru itu tidak hanya menenteng, buku atau apa. Jadi, saya perlu menyusun, RPP atau modul ajar yang lebih interaktif dan mencari sumber-sumber materi yang lebih menarik, karena, anak-anak sekarang, kalau kita mengajarnya monoton, itu pasti bosan, apalagi hanya metode ceramah, itu Pak. Jadi memang harus perlu butuh metode-metode yang mereka senangi gitu ya buat dalam pembelajaran. Nah, Iya Pak, tentunya sesuai dengan metode-metode itu harus disesuaikan dengan materi yang diajarkan itu seharusnya kan. iya Pak, benar. Jadi kapan rencana ini? Ini kan sudah bagus nih perencanaan ini. Jadi kapan rencana pembelajaran seperti ini yang akan Ibu terapkan nantinya ke depan? Iya, karena sekarang kita lagi sesi coaching dan insya Allah saya sudah melakukan percakapan dengan Bapak, insya Allah akan saya terapkan secepatnya Pak, segera mungkin, karena lusa saya akan bertemu dengan anak-anak. Jadi saya akan menerapkan membuat modul ajar dan melakukan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi anak-anak. Jadi insya Allah pada pertemuan lusa dengan anak-anak itu sudah insya Allah akan saya lakukan. Ya, ya. Jadi apa yang kita diskusikan ini, kemudian Ibu sudah rencanakan, nanti ke depannya Ibu akan melaksanakan kegiatan itu kan itu Ibu ya. Iya Pak.
Ya itu, kira-kira, Ibu itu ingin membuat tenggat waktu dah untuk diri sendiri agar rencana itu dapat diimplementasikan gitu, tenggat Iya, waktu. saya tenggat waktunya, iya. Jadi saya ada tahapannya, tenggat waktunya mungkin dalam 1 bulan ini akan saya lihat perubahan anak-anak dengan metode pembelajaran yang saya lakukan, metode yang berdiferensiasi ini, dan saya akan melihat perubahan apa yang akan tampak pada pembelajaran di kelas. Jadi tenggat waktu saya 1 bulan ini berarti 8 pertemuan, Pak. Ini semoga Pertemuan ya. 8 pertemuan ini semoga bisa ada perubahan dalam pembelajaran dan bisa melibatkan siswa lebih aktif dalam pelajaran matematika khususnya. Bagus Ibu apa yang direncanakan Ibu ini, ke depannya, semoga dapat diterapkan, di sekolah Ibu ya. Nah ini dalam rangka bentuk rasa tanggung jawab kita sebagai guru ya, bagaimana Iya, kita eee potensi anak dalam apa namanya, mengikuti pembelajaran kita lebih menarik gitu kan. Jadi apalagi ini pelajaran matematika, tentunya, iya, anak-anak perlu, semacam suatu motivasi bagi mereka untuk mengikuti pembelajaran ini. iya, Nah Pak, salah karena satunya tentunya dari guru ini, dari kita gitu kan. iya Jadi benar. sebagai guru, terus saya pun begitu di sekolah juga begitu gitu. Jadi bagaimana kita, apa, mengajak anak-anak itu supaya agar mereka tertarik dengan pelajaran yang kita berikan. Iya, apalagi Bapak guru kelas ya, Pak, ya. Iya Semua betul, mata pelajaran ya, semua Pak, ya. mata pelajaran semua mata pelajaran yang kita ampu gitu kan. Jadi mau tidak mau itu kita harus mempunyai kreativitas, eee, agar anak ini ya lebih tertarik dengan pembelajaran yang kita miliki gitu. Iya. Iya. Baik Ibu, terima kasih, ini kita sudah, saling berbagi nih Bu Sari. Iya, Saya iya. yakin, Ibu, dapat merencanakan kegiatan ini, kemudian melakukannya dengan baik nantinya ke depan. Kemudian nanti juga, Ibu bisa mengevaluasi sejauh Iya. mana kemajuan, atas apa yang Ibu rencanakan ini. Iya, terima kasih Bapak atas motivasinya bagi saya, coachingnya kepada saya. Semoga apa yang sudah kita diskusikan dan saya rencanakan, insya Allah saya implementasikan dan semoga ada perubahan yang positif di pembelajaran saya nantinya. Iya, kalau saya lihat, Ibu saya yakin, Ibu dapat melakukannya. Nah, semoga berhasil dan jangan ragu-ragu untuk menghubungi, saya kira-kira kalau diperlukan gitu kan, Iya, Pak. untuk saling berdiskusi lah bagaimana Iya, untuk menyelesaikan, permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekolah kita, baik terhadap sekolah terhadap guru, atau kepala sekolah maupun, terkhusus juga kepada murid-murid gitu. Oke terima kasih banyak, iya, Ibu. terima kasih Pak Susilo sudah memberikan saya semangat kembali dalam sesi coaching Sama-sama. ini. Mohon maaf apabila saya mengganggu waktunya ya Bapak. Nggak apa-apa. Iya, Ya, terima kasih itu Pak. sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi